sejahtera bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh sampai pada hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Rabu Abu adalah awal dari masa Prapaskah. Di dalamnya kita mendapat kesempatan untuk menghayati hidup dengan rendah hati. Pada saat yang sama, kita merenungkan betapa fana dan rapuhnya kita sebagai ciptaan yang penuh dengan dosa. Penghayatan Rabu Abu pun menjadi waktu untuk memeriksa diri, bertobat dan semakin dekat dengan Tuhan. Hari ini pun kita bersyukur sebagai warga negara Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan pemilu. Partisipasi kita adalah wujud kecintaan kita kepada negara. Cinta kasih Tuhanlah yang menggerakkan kita berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang sementara berlangsung ini. Karena itu, marilah kita mengalami cinta kasih Tuhan dalam ibadah Rabu Abu dengan tuntunan tema puasa yang kukehendaki. Mari kita bersama-sama bernyanyi bagi Tuhan, suaramu ku dengar. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenang kau beri. Kendati ku lemah, tenaga kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kamu sekalian. Dan bagimu juga. Jemaat Tuhan, di peringatan Rabu Abu saat ini, awal di mana kita akan memasuki masa Prapaskah, dalam kita menghayati dan merenungkan betapa cinta kasih Tuhan yang menyelamatkan kita dari keberdosaan kita melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, kita senantiasa mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Kita sejenak di hadapan Tuhan merendahkan diri, seraya kita datang mengaku dosa dan kesalahan kita. Siapakah kita di hadapan Tuhan?
Sesungguhnya kami adalah pelayan yang Engkau utus di tengah jemaat-Mu, tapi kami sering lalai dalam menunaikan tugas pelayanan, sehingga banyak yang belum kami jangkau. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Hai anak-anak, siapakah engkau di hadapan Tuhan? Ya Yesus, kami adalah sahabat-Mu, tapi kami malu karena kami seringkali tidak menjadi sahabat yang baik. Kami sering tidak dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan, kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Bapak Ibu, siapakah engkau di hadapan Tuhan? Kami adalah yang harusnya menjadi teladan anak, tetapi kami belum mampu menjadi seorang diteladani. Kami pun mengharapkan anak-anak kami melihat kami yang baik, namun kami belum menjadi orang tua yang punya sikap dan perbuatan. Tuhan, kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Amin. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku,
Dengarkanlah petunjuk hidup baru firman Tuhan ini. Bukan berpuasa yang kukendaki, ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Kitab Mazmur 50 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Saya bersama dengan majelis gereja akan membaca kalimat yang keluar dan jemaat Tuhan membaca ayat kalimat yang ke dalam. Kita mulai. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Ya Tuhan, bukalah bibirku. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Kita sama-sama katakan, amin. Pagarimo opuang.
Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, bersama kita persiapkan hati kita, kita mempersiapkan firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan pada sore hari ini. Beberapa bagian bacaan kita, tapi saya pasal 58 ayat 1 sampai 12, 2 Korintus pasal 5 ayat 20 bagian B sampai pasal 6 ayat 10, dan dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 21. Setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan di sore yang indah ini. Kami mensyukuri kasih, tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Engkau terus nyatakan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, jikalau hari ini 14 Februari 2024, beberapa peristiwa penting ya Tuhan kami boleh alami bersama. Dalam kami menyatakan wujud cinta kasih kami dalam rangka pesta demokrasi, pemilu yang diselenggarakan hari ini serentak di seluruh Indonesia. Dalam rangka kami memilih pemimpin bangsa ini, orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk boleh membangun bangsa, daerah yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segala wujud cinta kami untuk bangsa dan negara kami. Dan juga hari ini sebagai wujud cinta kasih yang kami nyatakan bagi sesama kami di hari Valentine yang boleh kami rayakan bersama, menyatakan cinta kasih kami kepada sesama kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan hari ini Tuhan, juga kami menyatakan cinta kasih kami atas anugerah keselamatan yang Engkau sudah karuniakan di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Di awal masa Prapaskah ini, yang diawali dalam peringatan Rabu Abu, kami mengenang betapa cinta kasih-Mu ya Tuhan yang Engkau sudah nyatakan bagi dunia dan bagi kami semua melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah datang mengampuni dosa dan kesalahan kami. Sehingga menyadari untuk semuanya Tuhan kesempatan saat ini untuk kembali kami merenungkan dan memeriksa diri kami dalam setiap hal yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kami sungguh-sungguh tinggalkan, sehingga sungguhnya Tuhan kami boleh memaknai apa arti pengorbanan Yesus yang telah berkorban bagi kami semua. Sehingga di dalamnya Tuhan kami akan terus boleh merenungkan betapa kami sebagai manusia yang rapuh dan lemah, yang kadang mudah jatuh ke dalam dosa oleh karena berbagai hal dalam kehidupan kami. Sehingga kesempatan saatnya Tuhan kami datang di hadapan-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami, dan kami terus hayati dan kami terus renungkan dalam kehidupan kami. Dan kami telah hadir bersama dalam kami menyatakan persekutuan kami saat ini Tuhan, dalam kami menyatakan berbagai bentuk cinta kasih yang Kau sudah karuniakan bagi kami. Dan sebagai landasan atas cinta kasih yang terus kami nyatakan dalam kehidupan kami,
firman-Mu telah tersedia di hadapan kami. Berkati kami Tuhan. Berikan hikmat kekuatan bagi kami. Hamba-Mu yang Engkau pakai dalam menyampaikan firman-Mu dalam segala keterbatasan kelemahan hamba-Mu ini. Biarlah Engkau yang berkata-kata Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, bahkan segenap jemaat-Mu. Baik yang boleh hadir bersama di tempat ini dalam ibadah persekutuan, maupun jemaat-Mu yang boleh hadir dan mengikuti ibadah secara virtual di berbagai tempat. Dan biarlah sungguh Tuhan firman-Mu ini boleh bermakna bagi kehidupan kami, untuk selalu boleh menjadi pegangan dalam kami terus menjalani hidup yang Kau anugerahkan bagi kami. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Pembacaan yang pertama dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umat-Mu pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari Aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan Aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan Engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan Engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu Engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semenah-menah. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur, sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan di depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu.
Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia akan berkata, "Ini aku." Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Amin. Pembacaan yang kedua dari 2 Korintus pasal 5 pada ayatnya yang ke-20b sampai pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi, "Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, 'Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau.' Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripaya, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang,
sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berita Injil dari kitab Injil Matius pasal 6. Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan, hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Kure sumanga puang. Selamat sore Bapak Ibu. Salam sejahtera, salam sehat, dan selamat menikmati cinta kasih Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita dan kita boleh juga nyatakan dalam kehidupan kita. Dalam kita bersama-sama merayakan
Ya, 3 peristiwa penting hari ini. Tanggal 14 Februari secara serentak dilaksanakan ya pemilu yang sudah dilaksanakan dan sementara dalam proses penghitungan suara. Dan hari ini ya hari Valentine yang ya sering dirayakan ya dengan berbagai cara, ya apalagi biasa anak muda ya bervalentine mewujudkan, menyatakan bagaimana kasih sayang itu, yang tentu bahwa semuanya adalah merupakan cinta kasih dari Tuhan yang kita wujudkan juga bagi sesama kita. Dan hari ini juga dalam perayaan Rabu Abu, seperti di awal narasi kita mengatakan tadi bahwa ya Rabu Abu itu sebagai awal dari masa Prapaskah setelah masa Epifani kemarin, dalam peristiwa-peristiwa di mana kita boleh merayakan masa-masa Advent, kelahiran Yesus sampai Epifani, dan hari ini akan diawali dalam peringatan Rabu Abu untuk kita akan memasuki masa-masa Prapaskah dalam kita mengenang pengorbanan dan penderitaan Tuhan kita Yesus Kristus yang kalau dulu disebut sebagai minggu sengsara. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam peringatan Rabu Abu pada sore hari ini kita bersama-sama akan dituntun dalam satu tema, puasa yang ku kehendaki, puasa tu kupurai. Nah Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita mendengarkan kata puasa ini, ya tentu bahwa yang kita ingat saudara-saudara kita di Muslim ada waktu-waktu tertentu kemudian mereka melaksanakan ibadah puasa. Dan juga saudara kita di gereja-gereja yang lain, ya mungkin sering kita mendengarkan mereka melaksanakan ya puasa, ada ibadah-ibadah khusus yang mereka lakukan. Dan juga kalau kita mendengarkan puasa, ya pasti yang pernah operasi, ya sebelum operasi dilaksanakan, dokter biasa katakan, ya puasa dulu. Dan kalau kita berbicara tentang puasa ini, juga tentu yang kita pikirkan adalah soal makan dan minum. Bahwa kalau puasa itu berarti kita tidak makan dan tidak minum. Tetapi apakah hanya sebatas itu ketika kita berbicara tentang soal puasa? Hanya sekedar soal ya boleh makan, tidak boleh makan, ya sampai batas-batas waktu yang tertentu. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mau belajar bersama memaknai tentang seperti apa puasa itu dalam perenungan kita di Rabu Abu saat ini, dalam minggu-minggu Prapaskah. Bahwa puasa ada merupakan sebuah bagian dan sebuah praktek di mana kita bersama-sama diajak untuk bukan hanya tidak makan dan tidak minum, tetapi dalam tanda petik bagaimana kita bersama-sama untuk mematikan dalam tanda petik berbagai keinginan-keinginan, berbagai tindakan-tindakan yang tentu akan membuat kita menjadi orang yang bisa melakukan berbagai hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya soal makan dan minum, tetapi juga tentu di dalam berbagai praktek-praktek kehidupan kita, di mana kita bagaimana untuk hidup berelasi dengan Tuhan, merenungkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan juga bagaimana hubungan kita dengan sesama, bahwa apakah
relasi kita selama ini dengan Tuhan baik bagi saya, atau ada hal-hal yang sesungguhnya yang telah kita lakukan untuk kemudian segera kita tinggalkan dan kita tidak lakukan dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang kemudian disoroti oleh beberapa bagian bacaan kita pada sore hari ini. Dalam bacaan kita dari kitab Yesaya, kehidupan umat Tuhan yang diharapkan bahwa setelah mereka kembali dari pembuangan akan mengalami sebuah perubahan, sebuah sikap, sebuah cara hidup untuk bagaimana menjadi umat yang taat setelah mereka dalam masa-masa pembuangan mengalami berbagai penderitaan, mengalami berbagai masalah, berbagai persoalan. Tetapi ternyata bahwa setelah mereka kembali dari pembuangan, sikap hidup mereka tidak mencerminkan sebuah perubahan dalam kehidupan mereka, tidak mengalami pertobatan yang sungguh. Sehingga Yesaya mengecam bagaimana cara hidup yang mereka lakukan. Bahkan memperlihatkan sebuah kehidupan yang seakan-akan bahwa mereka adalah umat yang taat. Kelihatannya mereka umat yang taat, tetapi ternyata dalam prakteknya tidak sesuai dengan apa yang nampak dan apa yang kelihatan, apa yang mereka lakukan. Sehingga menjadi sorotan dalam judul pokok bacaan ini tentang sebuah kesalihan yang palsu dan yang sejati, untuk kita bisa membedakan bagaimana kehidupan umat yang taat dan sebuah kehidupan yang palsu. Mereka mengeluh kepada Tuhan bahwa memang seakan-akan bahwa mereka orang yang taat dan melakukan hukum-hukum Tuhan secara benar. Bahkan mereka merasa bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang baik, misalnya dalam hal berpuasa. Namun mereka mengatakan bahwa mereka tidak diperhatikan. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikan juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya? Pertanyaan yang mereka sampaikan tentu bahwa merupakan sebuah harapan bagi mereka atas tindakan, atas perbuatan yang sedang mereka lakukan. Tetapi pertanyaannya ialah bahwa apakah hal yang sedang mereka lakukan, puasa yang mereka lakukan, kerendahan hati yang mereka lakukan, sungguh-sungguh seperti itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, atau jangan-jangan ya sesuatu yang hanya secara formalitas mereka lakukan. Karena kalau misalnya mereka sedang melakukan puasa, tetapi ternyata bahwa mereka berpuasa tetapi mereka melakukan banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka berpuasa, melakukan berbagai urusan-urusan, melakukan bahkan mendesak-desak buruh mereka. Mereka berpuasa sambil berbantahan, bahkan berkelahi, memukul dengan tinju dan tidak semena-mena. Dan masih banyak hal yang mereka lakukan. Sehingga satu pertanyaan bagi mereka bahwa sesungguhnya apakah cara seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan, termasuk puasa mereka? Sungguhkah ini puasa yang dikehendaki oleh Tuhan? Mengadakan hari merendahkan diri, tetapi justru cara mereka, kehidupan mereka menundukkan kepala seperti gelaga. Pertanyaan yang penting bagi kehidupan umat Tuhan, umat Israel pada saat itu, bahwa sesungguhnya bukan cara seperti inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan berpuasa seperti itu yang dikehendaki. Karena yang dikehendaki oleh Tuhan ialah supaya mereka bisa membuka belenggu-belenggu kelaliman mereka, melepaskan tali-tali kuk, memerdekakan orang-orang yang teraniaya, dan mematahkan setiap kuk.
berbagi dengan orang-orang yang sedang kelaparan bukan justru sebuah tindakan semena-mena yang mereka lakukan bagi orang lain. Bahwa tentu tidak seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah. Di satu sisi mereka sedang melakukan sebuah puasa menandakan itu, tetapi di sisi yang lain justru melakukan berbagai tindakan-tindakan yang bisa merugikan orang lain. Hal yang kedua ialah bahwa penyalahgunaan kekuasaan yang mereka lakukan sesungguhnya bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang memperhatikan sesamanya. Bukan tindakan yang bisa membuat orang menderita, yang bisa membuat orang merasa tidak nyaman. Karena yang seharusnya mereka lakukan adalah memberikan perhatian, memerdekakan orang-orang yang teraniaya, peduli dengan sesama, dan berbagai hal-hal yang bisa membuat orang bisa menikmati seperti apa tindakan kasih yang harus mereka nyatakan. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Paulus. Paulus memberikan sebuah keteladanan tentang bagian dalam sebuah pelayanan bukan kesempatan untuk hanya tampil di depan orang supaya orang melihat, bukan dengan sungguh-sungguh bahwa ini merupakan sebuah panggilan untuk menyatakan pemberitaan, untuk menyatakan perdamaian di dalam Yesus Kristus yang walaupun dia dihina dan menderita, tetapi bagaimana dia tetap menyatakan sebuah pelayanan yang sesungguhnya. Sehingga pada akhirnya bagaimana ajaran Yesus akan membawa kita untuk bisa mengalami dan bagaimana menyatakan sebuah puasa dari kehausan dan juga dalam pengakuan dari sesama kita bahwa bukan itu yang terpenting dalam kita melaksanakan mengangkat sebuah pelayanan untuk kemudian mendapatkan pujian dari orang lain, tetapi sungguh-sungguh bahwa ini sebagai sebuah tindakan pelayanan yang tulus yang kita nyatakan dalam kehidupan kita. Nah, kalau dalam bacaan kita dari kitab Injil Matius, bagaimana Yesus mencoba untuk mengajarkan dan menyoroti bagaimana manusia yang begitu haus akan pujian dari sesama sehingga bahkan relasi dengan Allah bisa menjadi alat untuk bisa mendapatkan pujian bahwa ya orang ini patut untuk mendapatkan pujian oleh karena apa yang dilihat yang sedang dilakukan. Sekali lagi bahwa mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian dari sesama sehingga berbagai cara mereka bisa lakukan untuk bisa mendapatkan pengakuan dan pujian dari orang lain. Karena itulah yang menjadi sebuah alat yang mereka bisa perlihatkan, bukan melihat dari apa tujuan dan apa motivasi dibalik dari semua apa yang mereka lakukan. Terutama dalam hal bagaimana mereka harus berbagi dengan sesama dan bagaimana mereka berdoa dan bagaimana mereka supaya mereka bisa memperlihatkan sesungguhnya cara seperti inilah yang mereka harus lakukan dalam hal berpuasa. Jadi 3 hal yang disampaikan oleh Yesus menjadi sebuah peringatan bahwa bukan cara seperti itulah yang harus kamu lakukan.
bahwa jika kamu memberikan sesuatu kepada orang lain, memberikan sedekah kepada orang lain, ya apa yang diperbuat oleh tangan kirimu janganlah diketahui oleh tangan kananmu. Jika engkau memberikan sesuatu, ya janganlah engkau mengatakan bahwa ya karena akulah yang memberikan itu kepadamu. Dibentu tahu pa di paundi pa ulian dulu. Ya. Dan kadang mungkin dalam praktik kadang seperti itu juga biasa terjadi dalam kehidupan berjemaat. Kalau ada sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan, ya biasa didaka apa? Biasa pa didaka kumua ona dentu apa ku pabingan nata ademo. Ya, mungkin dalam hal secara administratif kita kadang ya cari bukti bahwa apakah betul-betul itu telah sampai ya persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi kemudian haruskah setelah kita memberikan sesuatu kepada Tuhan yang diberikan oleh tangan kiri kita, harus tangan kanan juga mengetahuinya. Jadi ini dalam hal memberi sedekah, memberikan sesuatu. Kali katakan bahwa ya Tuhan yang tahu, Tuhanlah yang akan memberikan upah, bukan pujian dari orang lain ketika engkau memberikan sesuatu kepada orang lain. Demikian juga dengan ketika kamu berdoa, janganlah seperti dengan orang-orang yang munafik berdoa supaya dilihat orang, wah ini orang yang betul-betul taat dalam doanya. Tetapi Yesus katakan bahwa jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, karena Bapamu yang di tempat tersembunyi tahu apa yang engkau sedang lakukan. Demikian juga dengan hal soal berpuasa. Apabila engkau berpuasa, janganlah murah mukamu seperti orang munafik. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapak, Ibu, dan saudara jemaat yang dikasih dalam Tuhan, banyak hal yang kadang kita lakukan untuk kemudian harus dalam tanda petik orang lain juga tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Melakukan sebuah kebaikan, apakah itu memang harus kemudian disampaikan kepada orang lain? Ini sebuah pengajaran untuk bagaimana kita dalam hal kita merendahkan diri, dalam menyatakan berbagai bentuk pelayanan, perhatian yang kita nyatakan dalam kehidupan kita bersama-sama. Sehingga dalam kesempatan ini, di hari Rabu Abu ini, mau mengajak kita bersama-sama dalam berbagai praktek-praktek yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam kita senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yesus selalu mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita, bahwa apa yang kita lakukan hanyalah bagi Tuhan. Semuanya hanyalah untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan apa yang kita lakukan ketika kita melakukan, misalnya kita berpuasa, sebagai bagian dari praktik penyangkalan diri kita bahwa sungguh kita ini tidak layak di hadapan Tuhan. Sungguh banyak hal yang kita perbuat dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita tanggalkan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita ini adalah umat yang telah ditebus oleh darah Yesus melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga kesempatan saat ini Yesus mengajarkan kepada kita untuk datang di hadapannya dalam kerendahan hati kita, dalam pengakuan, dalam segala keterbatasan dan kelemahan kita. Bukan untuk mendapatkan pujian dari sesama kita, tetapi pujian yang sesungguhnya hanyalah kepada Allah yang telah menyelamatkan kita
di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang akan kita hayati bersama-sama dalam minggu-minggu Prapaskah yang akan kita jalani ke depan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam ibadah kita hari ini, kita akan bersama-sama mengambil bagian melalui penorehan debu yang akan ditorehkan entah pada dahi atau punggung tangan kita. Bahwa Tuhan telah menganugerahkan pengampunan ketika kita masih berdosa. Dan Tuhan menghendaki bagaimana supaya kita sebagai umat merespon anugerah yang Tuhan sudah nyatakan dengan sebuah kesadaran bagi kita bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini banyak hal untuk kemudian kita tinggalkan, kita nyatakan pertobatan dalam kehidupan ini. Dan kalau saat ini debu tanah akan ditorehkan pada dahi atau punggung tangan kita, kiranya itu mengingatkan bahwa sesungguhnya kita ini hanyalah ciptaan Allah dari debu tanah dan pada akhirnya juga akan kembali menjadi debu tanah. Sehingga tidak ada sesuatu pun yang bisa kita andalkan hanya semata-mata oleh karena cinta kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya pun kita sadar bahwa betapa fana dan rapuhnya dan terbatasnya hidup kita tanpa cinta kasih dari Tuhan. Karena hakikat hidup kita hanyalah sesungguhnya bersumber pada kasih dan anugerah Tuhan semata-mata. Karena itu, marilah kita tetap berpaut pada Tuhan. Tuhan yang sudah mengaruniakan cinta kasih itu di dalam Tuhan kita, Yesus Juru Selamat kita. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah bersama-sama kita untuk boleh mengambil bagian di dalam kita menerima penorehan debu tanah sebagai sebuah bentuk bagaimana kita menghayati dan sungguh merenungkan kehidupan kita sebagai ciptaan yang telah diselamatkan di dalam pengorbanan Yesus Kristus untuk semakin kita hidup dalam kerendahan hati kita. Kita akan masuk dalam simbolisasi penorehan debu. Ya, akan dimulai dari sebelah kanan, dilanjutkan di dalam tengah, dan terakhir di sebelah kiri. Ya, dari sebelah kanan. Silakan berdiri. Dan kepada tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Jangan sampai terbuai. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Di dunia gemerlap. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Dikala hariku makin
Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. tubuhku pun lemah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Sering meratap Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. dengarlah Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. doa dan keluh. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Biar ku tentram. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Setelah itu lewat sini supaya Engkau dari Tidak debu tanah dan akan bertumpukan. kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Tetap terang Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. dengan baik. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Hatiku tak bergerak. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Dunia yang penuh Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. atau jiwaku akan Engkau dari debu tanah dan Sambung akan dari kembali kepada debu belakang. tanah. menuju surga belakang tengah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Lihatlah Tuhan Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. pergumulanku Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. padamu Tuhan. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Doaku pengharapan Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. sering ku Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Biar ku tentram Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. meskipun dalam kemeluh. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu Disambung tanah dan rai akan belakang. kembali kepada debu tanah. Rai belakang tengah, silakan berdiri. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah.
Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Jangan sampai terbuai Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. di dunia gemerlap. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Dikala hariku Engkau makin dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. jiwa letih tubuhku Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. cahaya hidup Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. sering merata. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Dengarlah Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. doa dan Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. biar ku Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. meskipun Engkau dari dalam debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Ray paling belakang, Engkau dari sebelah debu tanah kiri dan akan boleh disambung kembali kepada di debu tanah. sebelah kanan. Silakan. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. dikala Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. ketika Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. tak bergema Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. yang penuh cemas. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Jiwaku akan menentang Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. menuju surga yang tenang. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Lihatlah Tuhan Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. bergumul. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu
debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Meskipun dalam kemelut, Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. dikala Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan Disambung kembali majelis kepada debu gereja, tanah. penatua dan diaken. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari Penatua dan debu diaken tanah dan yang akan bertugas kembali pada sore kepada hari debu ini tanah. disambung. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah.
Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Engkau dari debu tanah dan akan kembali kepada debu tanah. Ku diberi belas kasihan walau tak layak hatiku. Ku diberi belas kasihan walau tak layak hatiku. Tadiku aku kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Mari bersama kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bersama melalui doa Bapa kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita nyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan untuk setiap karya kehidupan yang terus kita alami bersama-sama dengannya. Firman-Nya kepada kita sekalian, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan mari kita juga menyatakan dalam bentuk pujian kita kepada Tuhan, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umat-Nya oleh karena kemurahan-Nya. Tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari bersama kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang tunduk kepala di hadapan-Mu. Kami bersyukur untuk waktu yang Engkau sedang mudahkan bagi kami. Dalam kami bersama-sama di ibadah Rabu Abu ini, kami mengenang dan akan terus mengenang bagaimana cinta kasih yang Engkau sudah nyatakan bagi dunia melalui pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa dan kesalahan melalui penderitaan, melalui kematian dan kuasa kebangkitannya. Kami juga nyatakan bagaimana cinta kasih kami ya Tuhan di hari kasih sayang ini, bahwa sungguh sebagai orang-orang yang Engkau telah sayangi, Engkau cintai, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus juga kami boleh nyatakan bagi sesama kami. Tetapi tidak sekedar bahwa cinta kasih itu hanya sebagai formalitas saja ketika kami boleh merayakan hari Valentine seperti ini. Tapi sungguh-sungguh ya Tuhan, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah menerima cinta kasih-Mu, untuk juga kami nyatakan bagi sesama kami. Dan juga ya Tuhan, kami bersyukur bahwa hari ini sebagai wujud cinta kasih kami bagi negara kami, bagi bangsa kami, kami boleh bersama-sama mengambil bagian dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini, pemilihan umum yang sepanjang hari ini ya Tuhan boleh dilaksanakan dan sementara dalam proses perhitungan suara. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati proses pemilu yang masih sedang berjalan. Secara khusus Tuhan, bagi saudara-saudara kami sebagai panitia penyelenggara di TPS, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang baik bagi mereka sebagai bagian dan pengabdian bagi bangsa negara kami. Ketika mereka boleh memberi diri mereka ya Tuhan dalam menyelenggarakan pemilu ini, dalam satu harapan kami bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah persekutuan kami yang boleh kami alami, kami nikmati pada sore hari ini. Dan juga ya Tuhan, bersama-sama dalam sebuah kesadaran bagi kami sebagai manusia yang fana, bahwa kami ini adalah makhluk ciptaan-Mu yang telah Engkau ciptakan dari debu tanah dan pada akhirnya akan kembali kepada debu tanah, sehingga tidak ada sesuatu apapun yang akan kami banggakan, yang kami andalkan pada diri kami, semata-mata hanya karena cinta kasih-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau-lah yang menjadi andalan kami, yang akan terus menuntun kehidupan kami, sehingga bagaimana Tuhan untuk juga kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami.
melalui sikap hidup, perbuatan, di mana kami senantiasa boleh hanya merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Berkati kehidupan kami, berkati kehidupan jemaat-Mu. Secara khusus ya Tuhan, bersama dengan majelis gereja di jemaat-Mu di tempat ini, dalam mengangkat tugas pelayanan sebagai bagian dari panggilan dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan, untuk bagaimana kami sungguh-sungguh boleh mengangkat tanggung jawab ini dengan baik, untuk boleh melayani sesama kami, melayani jemaat-Mu. Kami berdoa kepadamu Tuhan bagi umat-Mu, berkati, pelihara kehidupan mereka di berbagai tempat di belahan dunia ini. Engkau mengenal dan tahu setiap apa yang dirasakan dialami oleh umat-Mu. Biarlah Engkau Allah kami yang terus menjaga memelihara kehidupan mereka. Dalam setiap keadaan apapun yang sedang mereka alami, tetap merasakan dan menikmati cinta kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang tidak sempat bersama-sama dengan kami untuk boleh beribadah, oleh karena berbagai keterbatasan mereka, secara khusus bagi mereka yang sedang dalam kelemahan tubuh oleh karena berbagai sakit penyakit yang sedang mereka alami, baik yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit, mereka yang sedang menjalani masa pemulihan di rumah, di berbagai tempat. Engkau jamah, Engkau pulihkan mereka ya Tuhan, berkati tubuh mereka, berkati makanan minuman obat-obatan yang mereka terima. Dalam satu harapan kami bersama, mereka boleh dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit yang sedang mereka alami saat ini. Mereka yang sedang dalam berbagai kesibukan rutinitas mereka, Tuhan berkati. Biarlah dimanapun mereka berada pun tetap merasakan dan menikmati kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami, kehidupan bangsa negara kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan suasana damai dan tentram, sekalipun dalam suasana pesta demokrasi yang masih kami jalani bersama. Dalam sepanjang beberapa waktu ke depan ini, semua tahapan demi tahapan dalam rangka pemilu ini boleh berjalan dengan baik, sehingga pada waktu ini nanti ya Tuhan, melalui pihak penyelenggara, KPU akan menetapkan yang akan terpilih, baik sebagai presiden dan wakil presiden, sebagai anggota DPD, dan juga sebagai anggota legislatif dari pusat sampai ke daerah. Ya Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami sore hari ini. Biarlah tuntunan kasih-Mu yang akan terus menyertai kehidupan kami. Kita menikmati kasih sayang Tuhan dalam berbagai apapun yang kami alami, kami jalani kehidupan kami. Sekalipun dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami, kami yakin dan percaya bahwa tangan Tuhan akan terus menopang kami, menuntun kami, sehingga sungguh ya Tuhan kami dapat dimampukan untuk boleh menjalani suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah persekutuan yang Engkau sudah anugerahkan bagi kami bersama-sama, baik yang boleh hadir bersama dalam ruangan di tempat ini, jemaat-Mu yang boleh beribadah secara live streaming di berbagai tempat. Engkau pun memberkati kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga tetap menikmati cinta kasih-Mu dalam kehidupan mereka. Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami ya Tuhan, untuk kami boleh menyatakan tanda syukur kami kepadamu. Syukuri berkat anugerah-Mu, keselamatan yang Engkau sudah karuniakan dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami. Engkau memberkati ya Tuhan apa yang telah kami persembahkan saat ini, semuanya dipakai, dipergunakan dengan baik dalam menata pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Pun yang masih ada pada diri kami, Tuhan berkati. Ajar kami ya Tuhan untuk bagaimana kami mempergunakan dengan baik setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Bapa di surga, setelah ibadah ini kami akan kembali melanjutkan dan menjalani hidup yang Kau anugerahkan bagi kami di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Tuhan tuntun sertai kami ketika kami akan kembali. Pelihara kehidupan kami ya Tuhan, biarlah sungguh tetap kami menikmati betapa kasih-Mu terus Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga untuk semua yang Engkau telah libatkan pakai dalam ibadah ini, sebagai bagian dari pelayanan yang Engkau sudah karuniakan bagi kami. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu dalam doa syafaat kami, dalam doa syukur kami.
Ampuni kami Tuhan, terima dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam dan melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami bersyukur, kami berdoa kepadamu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berdiri. Kita bersama-sama bersuka cita dalam Tuhan melalui pujian kita, Adek Kani Opuangki. Adaikan ni opuangki laum pake atungki kumpogau maelona ungkamayai padangki sorongan kan kaki kita katonan mandang susuk tang lati beru turu pak porayami nasa kerangan-rangan samem baka-baka na tomai tomeng kaulam mati kalemi buang. Bapak Ibu dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan berpuasa yang dikehendaki Tuhan. Percayalah kuasa Roh Kudus menolongmu dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita pergi dengan nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Kau perkasa, ku lemah. Kau perkasa ku lemah, jauhkan ku dari celah. Hatiku amat tenteram, asal aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Setelah
silakan duduk kembali, silakan berdoa syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati. Rasaku lemah, jauhkan ku dari celah. Hatiku amat tentram, asa aku dekat padamu. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku. Tiap hari Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa yang rendah? Hanya Kau Tuhan, hanya Engkau. Makin akrab padamu, Yesus, ini doaku.